Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama dengan saya, Ibu Zuyina, pada materi Matematika Wajib kelas 12. Kali ini, kita akan membahas subbab yang terakhir pada bab dimensi 3 ini, yaitu jarak titik ke bidang. Untuk lebih jelasnya, kita simak video berikut ini. Perhatikan tabel 1.4 jarak titik ke bidang. Nomor 1, terdapat bangun ruang kubus ABCD EFGH. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa ruas garis BC merupakan jarak antara titik B dengan bidang DCGH. Ruas garis BC adalah jarak antara titik B terhadap bidang DCGH. Selanjutnya, ruas garis CD merupakan jarak antara titik C ke bidang ADHE. Masih banyak sekali ruas garis di bangun ruang kubus ini. Kita bisa memberikan keterangan sendiri seperti pada keterangan di sebelah kanan ini. Contoh lagi misalnya, panjang ruas garis AD merupakan jarak antara titik A dengan bidang DCGH. Bisa. Di sini perhatikan pada titik sebelumnya ya, jadi pada titik yang depan CD misalnya, titik C dan titik D kan ya, titik C, titik D. Nah, berarti patokannya adalah titik C, berarti ada suatu bidang di titik D ini yang berada melalui titik D. Berarti kita bisa mengambilnya bidang ADHE. Seperti itu. Agar lebih jelas lagi, kita lanjutkan ke nomor 2. Panjang ruas garis KN. KN ini adalah jarak antara K dengan bidang MNRQ, ya kan? Kemudian garis OP itu adalah jarak antara O dengan bidang PQLM atau LMQP dan seterusnya. Di sini juga sama untuk nomor 3. Nah, berarti dari sini Ibu simpulkan ya bahwa untuk mencari jarak titik terhadap suatu bidang, jarak antara titik terhadap suatu bidang, bidang itu berupa bangun datar ya. Jarak titik terhadap suatu bidang itu adalah suatu garis yang tegak lurus dari titik tersebut terhadap bidang itu. Bisa dipahami?
Ibu ulang lagi. Jadi, untuk mencari jarak titik terhadap suatu bidang, hasilnya nanti adalah berupa suatu garis yang tegak lurus dari titik tersebut dengan bidang itu. Paham ya? Oke, untuk lebih jelasnya, kita langsung saja ke contoh permasalahan. Nah, ini. Permasalahan 1.8. Diberikan sebuah kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuknya 4. Kemudian titik A, F, G, dan D dihubungkan sehingga terbentuklah suatu bidang AFGD. Bidangnya ini. Seperti gambar ini. Pertanyaannya adalah, berapakah jarak titik B ke bidang AFGD? Berarti jarak antara B ke AFGD ini adalah suatu garis. Kita tarik suatu garis dari titik B ke bidang AFGD sehingga garis itu tegak lurus terhadap bidang AFGD. Ya. Berarti di sini bisa kita lihat ya. Garis yang tegak lurus nanti berada pada perpotongan di garis AF. B tegak lurus ke AFGD. Seret. Seperti itu ya. Yang tegak lurus. Jadi tempatnya dimanapun, dimana saja, intinya adalah garis itu harus tegak lurus terhadap bidang tersebut. Bisa sampai ke sini, sampai ke situ, sampai ke sana, dan seterusnya. Namun syaratnya adalah harus tegak lurus. Jadi di sini kalau kita tarik agar tegak lurus, B ke sini. Ya, bisa dipahami ya. Nah, seperti ini. Kita tuliskan titiknya, titik T pada garis AF. Ini tepat di tengah-tengah karena kubusnya ini jelas bahwa kubus itu sisinya sama, panjang rusuknya sama. Berarti langsung berada di tengah. Pas tegak lurusnya. Berarti kita harus mencari BT atau TB. Karena sudah diketahui rusuknya tadi adalah 4 cm. Berarti AB-nya adalah 4, BF 4. Lalu AF itu adalah diagonal bidang, berarti 4 akar 2. Kemudian AT berarti setengahnya dari 4 akar 2, yaitu 2 akar 2. Kemudian TF adalah 2 akar 2. Yang ditanya adalah BT. Berarti BT bisa kita cari melalui Pythagoras dari AB dengan AT. Ya, siku-siku di T. Berarti BT sama dengan AB kuadrat dikurangi AT kuadrat diakarkan. AB tadi adalah 4 kuadrat dikurangi AT adalah setengahnya dari diagonal bidang, yaitu setengah dari 4 akar 2 adalah 2 akar 2 dikuadratkan
Berarti di sini 16 dikurangi dengan 4 kali 2 berarti 8. 16 dikurangi 8 sama dengan 8. 8 itu adalah 4 kali 2 berarti 2 akar 2. Sehingga jarak dari titik B ke bidang AFGD adalah 2 akar 2 cm. Bisa dipahami ya? Oke. Selanjutnya kita lihat nih. Permasalahan 1.9. Di sini ada suatu limas TABCD, berarti limas segi 4. Alasnya berupa persegi. Kemudian titik O adalah perpotongan diagonal AC dan BD. AC dengan BD perpotongannya di titik O. Jika AB sama dengan BC, sama dengan CD, sama dengan AD adalah 6 cm berbentuk persegi, ya. Kemudian berarti otomatis karena limas segi 4 berbentuk persegi, garisnya yang berada di sini, yang menyangga ini, sama. TA sama dengan TB, sama dengan TC, sama dengan TD. Nah, ternyata sudah diketahui panjangnya adalah 3 akar 6 cm. Dan tinggi limasnya 6. Tinggi limas berarti tinggi dari T ke O. Ini namanya tinggi limas. 6 cm. Pertanyaannya adalah, berapakah jarak antara titik O dengan bidang TBC? O dengan bidang TBC ini. Berarti kalian bisa membayangkan langkah pertama adalah tarik suatu garis dari titik O ke bidang TBC. Garisnya sedemikian hingga harus tegak lurus terhadap bidang ini. Karena bentuknya adalah segitiga, berarti otomatis segitiga ini kita ambil dulu garis tengahnya, atau misalnya ini bukan segitiga sama kaki, berarti segitiga sebarang misal, itu adalah garis yang tegak lurus terhadap alas ini, BC. Tarik garis dari T ke alasnya, BC, sehingga tegak lurus di BC-nya di sini. Karena ini adalah limas persegi, limas segi 4, berarti otomatis sama ya, sama kaki. Letaknya berada di tengah-tengah, yang tegak lurus berada di tengah-tengah. Kemudian yang tegak lurus ini, garisnya tadi ditarik garis titik O terhadap garisnya yang tengah-tengah tadi, yang tegak lurus. Seret, seperti itu. Bisa dibayangkan? Ya, sekarang kita lihat gambarnya. Nah, seperti ini ya. Segitiga TBC-nya diambil garis tengahnya atau garis yang tegak lurus terhadap alas, atau namanya garis tinggi. Kemudian dari titik O tarik suatu garis lagi, seret ke bidang itu sehingga tegak lurus. Berarti yang kita cari adalah OQ. OQ ya. Oke, paham? Nah, berarti langkah pertamanya kita harus mencari dulu
oki. TP kemudian oki. Di sini sudah ada penjelasannya bahwa dalam menentukan jarak O ke bidang TBC dibuat ruas garis OP. Menentukan O ke TBC, O ke TBC segitiga tadi dibuatlah garis OP ya. Sejajar seperti yang sudah Ibu jelaskan. Kemudian berarti kita mencari TP dulu. TP ini. Dari mana TP? Ya dari Pitagoras antara TB dengan BP. TB dengan BP. Tadi sudah ada penjelasannya bahwa TB itu 3/6, kemudian BC-nya 6 ya. 3/6 dengan 6. TB-nya 3/6 dikuadratkan dikurangi dengan BP kuadrat. Berarti 6 setengahnya adalah 3. Gitu ya. 3 kuadrat. Ini TP. TP adalah BP dengan TB. Kalau di sini bisa menggunakan TO dengan OP. TO dengan OP bisa juga untuk mencari TP. TO-nya tadi kan juga sudah diketahui. OP-nya berarti setengahnya dari AB. Gitu. TO-nya 6. OP-nya berarti tadi setengahnya 6 adalah 3. Dilihat di sini, kalau kita menggunakan TO dengan OP, berarti TP sebagai garis miringnya ya, berarti ditambah. TO kuadrat ditambah OP kuadrat diakarkan. Namun, apabila kalian mencari melalui TB dengan BP, berarti TP ini sebagai garis yang tegak, sehingga yang miring yang TB. Berarti TB dulu, kuadratkan dikurangi BP kuadrat. Kalau melalui TO berarti ditambah. TO dengan OP. Paham? Nah, seperti itu ya. Alurnya seperti itu. Nah, dihasilkan 3/5. Kemudian baru setelah itu kita bisa mencari oki, jarak yang kita cari antara titik O ke bidang TBC. Oki itu OP kali TO dibagi TP. Oki adalah OP dikali TO dibagi TP. Dari mana? Dari rumus ekuivalensi luas. Di mana kita kan bisa mencarinya dari luas ya. Setengah kali OP kali TO sama dengan setengah kali TP kali QO. Nah, setengahnya kan dihilangkan seperti yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Lalu kita mencari oki. Oki bisa dicari dari rumus luas tersebut, ekuivalensi luas, sehingga ditemukanlah oki sama dengan OP kali TO per TP. Tinggal memasukkan angkanya. Hasilnya adalah 6/5/5. Paham ya? Nah, satu lagi. Nah, ini suatu kubus, kemudian ada
rusuknya 12 cm, kita mencari jarak titik G ke bidang BDE. Berarti bidang ini dengan G, kita tarik dulu garis dari G ke bidang BDE. Yang tegak lurus. Tegak lurusnya di sebelah mana, Bu? Tegak lurusnya berarti ya dari BDE ini kita ambil garis tengah yang tegak lurus ya. Kemudian dari tengah-tengah itu kita ambil titik G ini, tarik garis ke tengah-tengah itu. Tek, sini. Kita lihat penyelesaiannya di sini bahwa AC, BE, BD, dengan DE ya. Ini adalah diagonal bidang semuanya ya. Berarti 12 akar 2 karena rusuknya 12. 12 akar 2. Kemudian AG itu adalah diagonal ruang. Berarti kalau diagonal ruang itu akarnya 3 dari sisi, dari rusuknya. Berarti 12 akar 3. Lalu OB sama dengan OA, panjangnya sama karena persegi ya, kubus ya. Sama dengan setengah dari AC. Setengahnya AC, ya. AC kan 12 akar 2, berarti setengahnya adalah 6 akar 2. OB adalah 6 akar 2, OA juga 6 akar 2. Kemudian, perhatikan segitiga BDE. Segitiga BDE. Ini adalah segitiga sama sisi karena rusuknya adalah diagonal bidang semuanya ya. Berarti panjangnya sama yaitu 12 akar 2. Sehingga OE itu adalah tengah-tengahnya. Kita mencari OE dari Pitagoras. BE dengan OB. BE-nya 12 akar 2. OB-nya setengahnya 12 akar 2. Berarti 6 akar 2. Dikuadratkan, ketemulah 216 diakarkan, yaitu 6 akar 6. Setelah itu diperhatikan segitiga OAE. Siku-siku. Siku-sikunya di A. Berarti untuk mencari AN, menggunakan ekuivalensi luas. Awalnya kan berarti setengah kali AO kali AE sama dengan setengah kali EO kali NA. Setengahnya coret. Kemudian untuk mencari NA atau AN adalah OA kali AE per EO atau OE. Tinggal memasukkan angkanya. OA-nya tadi adalah 6 akar 2, AE 12, OE 6 akar 6. Berarti di sini kita hilangkan angka 6 seret sehingga 12 akar 2 per akar 6, kemudian dirasionalkan, dikalikan dengan akar 6 per akar 6, hasilnya adalah 12 per akar 3. Dan rasionalkan lagi dikali dengan akar 3 per akar 3 sama dengan 4 akar 3. AN. Setelah itu, yang kita cari adalah GN karena jarak dari titik G ke bidang BDE. Berarti hanya sampai di sini saja. GN adalah AG dikurangi dengan
AN. AG-nya adalah diagonal ruang, berarti 12 akar 3, dikurangi AN yang sudah kita cari tadi adalah 4 akar 3. Sehingga hasilnya 8 akar 3. Jadi, jarak antara G dengan bidang BDE adalah 8 akar 3 cm. Seperti itu ya. Jadi intinya adalah untuk mencari jarak titik terhadap suatu bidang, itu hasilnya adalah sebuah garis yang tegak lurus dari titik itu terhadap bidang tersebut. Bisa dipahami? Selanjutnya nanti untuk penyelesaiannya, berarti menggunakan Pythagoras dan menggunakan ekuivalensi luas dan seterusnya sesuai dengan apa yang terlihat pada gambar. Bisa kalian cari sendiri bagaimana cara menyelesaikannya. Bisa ditemukan melalui gambar itu setelah kalian melihat dan memahami gambar itu. Penyelesaiannya seputar itu, sama dengan jarak antara titik ke garis. Bedanya untuk bidang ini lebih melingkup dari bidang, jadi suatu bidang kemudian dari titik ke bidang, berarti garisnya itu tegak lurus, sebuah garis. Kalau titik ke garis, hasilnya sebuah garis juga ya. Bidang juga sama, hasilnya berupa sebuah garis. Hanya nanti gambarnya pada bidang itu tuh diambil tegak lurusnya dari bidang itu, kemudian ditegak luruskan lagi terhadap titik tadi. Gitu ya. Ibu akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.